Hai anak-anak, kita hari ini belajar tenis meja ya. Tenis meja salah satu cabang dari olahraga bola kecil. Nah, untuk belajar tenis meja, mudah-mudahan ini adalah salah satu hobi kalian. Nah, supaya lebih paham dengan hobinya, kita akan membahas apa itu tenis meja. Pengertian tenis meja. Tenis meja itu sering disebut pingpong ya, yang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh dua pasang atau ganda ataupun dua orang atau tunggal yang berlawanan. Nah, apa alat yang bisa dipakai di tenis meja? Alat yang biasanya dipakai adalah bat, itu pengganti raket, bola pingpong, bolanya, dan sebuah lapangan berbentuk meja. Ya, raket dalam sebuah permainan tenis meja tercipta dari papan kayu. Ini dibuat dari papan kayu ya, dengan lapisan karet. Oke, ya. Nah, di sini di Indonesia perlombaan tenis meja pertama kali diselenggarakan di Solo ya. Itu pada saat Pekan Olahraga Nasional ya. Nah, Republik Cina, nama sah olahraga ini merupakan bola pingpong. Jadi ini bahasa Cina ya, pingpongnya. Makanya kenapa disebut pingpong? Berarti karena itu adalah salah satu bahasa Cina. Nah, apa nama organisasi tenis meja di Indonesia? Ya, di Indonesia juga olahraga ini punya naungan organisasi ya, dinaungi oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia ya, atau disingkat dengan PTMSI. Oke. Dan di dunia namanya apa? ITTF, International Table Tennis Federation. Ya. Nah, sudah berapa banyak negara yang terlibat di organisasi ini? Ada 217 negara ya. Dan PTMSI atau Indonesia terdaftar sebagai anggota ITTF sejak tahun 1961. Nah, ini harus kamu tahu nak ya. Oke, lanjut. Sejarah tenis meja. Nah, tenis meja ini adalah permainan yang menggunakan meja kecil ya, tadi ya, dan bat serta net. Kemudian olahraga ini dikeluarkan oleh seorang peneliti pada tahun 1921 dan dibentuk sebagai asosiasi tenis meja di kota London ya. Ini penemuan pertamanya di Inggris ya, di London ya, yang namanya Asosiasi Tenis Meja, oke, atau TTA. Oke. Nah, pada tahun 1926 dibentuklah organisasi internasional yang namanya tadi ITTF, bahasa Indonesianya Federasi Tenis Meja Internasional. Oke. Di mana disahkan? Itu dibentuk atau terbentuk di Inggris ya, sekitar abad ke-19. Ini tahunnya belum persis ya, artinya di abad ke-19. Yang dinamakan sebagai nama pingpong ya. Dengan berjalannya waktu sampai 1930-an, olahraga ini dikenal sebagai permainan tenis meja karena dimainkan di atas meja. Oke. Apa saja peraturan-peraturan yang ada di permainan tenis meja ini? Nah, yang pertama, memukul bola harus dilakukan di belakang garis akhir atau ujung meja. Jadi dia nggak boleh di atas meja memukulnya ya, atau posisi bolanya harus di luar meja ya. Oke, bola harus terletak di atas telapak tangan dan tangan harus terbuka. Nah, bolanya nggak boleh dipegang seperti ini, harus diletakkan di tangan ya, dengan menggunakan 4 jari yang terbuka seperti ini ya. Ya. Pada waktu memukul bola harus dilambungkan dulu, tidak boleh bolanya dari tangan langsung dilempar, harus dilambungkan dulu baru dipukul. Bola yang dipukul terlebih dahulu jatuh pada bidang meja sendiri. Ya, ini seperti permainan tenis lapangan juga ya. Jadi servisnya kalau di tenis meja ini, servisnya awal permainan harus dilakukan servisnya itu bola harus menyentuh lapangan sendiri dulu ya. Nah, bola yang dipukul pada waktu servis tidak boleh menyentuh net. Nah, tidak boleh menyentuh net. Nah, bagaimana kalau net? Akan diberikan percobaan sekali ya.
Nah, bola out atau keluar tidak boleh ditahan. Ya, jadi dibiarkan aja. Kalau ditahan akan memberikan poin ke tim lawan. Oke, sesudah bola dilambungkan harus menarik tangan lalu menjauh dari permukaan meja sehingga mudah melakukan perlawanan. Kalau ini teknik mengalir aja nih ya. Oke, peraturan yang ada pada tenis meja. Nah, di setiap pertandingan terlebih dahulu harus memperhatikan peraturan ya dalam permainan. Walaupun olahraga apapun itu pasti ada peraturannya. Nah, kalau di tenis meja apa itu peraturan? Nah, sedikit banyak peraturan yang ada di permainan tenis meja. Yang pertama, pemain berhak untuk memilih urutan servis ya. Yang kedua, pemain harus memiliki badan yang sehat tentunya ya. Oke, pemain berhak memilih pasangan saat melakukan pertandingan. Jadi kita milih siapa pasangan kita, kalau ini tim ganda ya, siapa yang menjadi pasangan kita, kita berhak pilih, bukan orang yang memilihkannya. Nah, yang berikut, pemain harus mematuhi apa yang sudah diatur oleh wasit. Nah, di sini biasanya sebelum pertandingan dimulai akan ada pembicaraan antara wasit dengan pemain. Nah, itu biasanya peraturannya ini dikondisikan pada saat pertandingan ya. Nah, ketika pada saat permainan setiap pemain berhak memperoleh skor atau poin ketika dia memenangkan satu set pertandingan itu ya. Contohnya nih bermain. Jadi setiap permainan kalau bola mati ya maka poin akan jatuh ke yang menang ya. Oke. Nah, berikut sistem pertandingan tenis meja. Apa yang menjadi standar pertandingan ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertandingan biasanya dilakukan secara sistem gugur. Ada juga yang tidak, per pool, ya, per grup. Nah, yang kedua, pemain yang mendapatkan poin dengan selisih 2 maka dianggap sebagai pemenangnya. Nah, poin yang dikejar adalah poin maksimal yang dikejar. Kalau dia selisih 2, siapa yang pertama memperoleh skor 11 poin, maka dia yang memenangkan pertandingan. Ya, jika selisih tambahan 2 poin, maka akan dilakukan permainan tambahan hingga didapat pemenangnya. Artinya di sini yang poin keempat ya, jika selisih tambahan 2 poin, maka akan dilakukan permainan tambahan. Artinya kalau belum selisih 2 sampai 11, misalnya skor 10-11, maka akan dilakukan tambahan, misalnya 11-11, 10-10, akan dibuat artinya seperti permain voli jus ya. Ini tergantung kesepakatan dari penyelenggara pertandingan. Yang berikut, saat babak penentuan final, perhitungan digunakan yaitu best of 5 ya, dengan kemenangan angka 11 rally point ya. Dan yang berikut, apabila terdapat poin seri 10-10 maka akan ditambah waktu dalam pertandingan. Artinya sampai ditemukan selisih 2 poin tadi ya. Itulah sedikit sistem pertandingan tenis meja. Nah, di permainan tenis meja ada juga pelanggaran ya, pelanggaran. Apa saja pelanggaran yang biasa terjadi? Nah, yang pertama, mendorong meja ketika sedang melakukan permainan atau menggerakkan meja. Nah, jadi tidak sengaja ya, terdorong. Jadi itu kan mengganggu permainan nanti, maka itu disebut pelanggaran. Yang kedua, dengan sengaja tangan menyentuh meja ketika bola rally atau dimainkan. Nah, karena dengan sengaja ini sudah jelas ya, artinya setiap pemain tidak boleh menyentuh meja. Ya. Jadi kalau ada yang menyentuh meja apalagi disengaja, itu sebuah pelanggaran. Yang ketiga, saat melakukan servis pemain gagal mengenai bola baik itu sengaja maupun tidak. Nah, jika melakukan servis, pemain gagal mengenai bola, itu pelanggaran juga. Artinya, ketika bola dilambungkan, jadi dia memukul bola, tetapi tidak kena, itu namanya pelanggaran. Oke, yang berikutnya, yang keempat. Saat melakukan pukulan atau servis, posisi pukulan tidak berada di posisi seharusnya. Artinya gini, dalam pemain ganda, itu kan posisi silang nanti ya. Artinya, ketika seseorang pemain melakukan servis, ada nanti tempatnya di wilayah-wilayah di permainannya. Jadi bola harus jatuh di daerah yang sudah ditentukan, ya. Jadi kalau misalnya bola tidak jatuh, dia tidak bisa, itu dinyatakan pelanggaran, apalagi di permainan ganda ya. Oke, yang berikut.
Nah, kita masuk ke ukuran-ukuran permainan tenis meja. Nah, sebelum kita masuk ke peraturan, seperti yang tadi. Ini, tadi kan servis tidak disiarkan. Misalnya pemain berada dari sini. Ya, berada dari sini. Ini ya, berada di sini, melakukan serve. Dia harus menjatuhkan bola di daerah yang ini. Tidak boleh di sini. Daerah sini ya. Kalau di sini, itulah yang tadi, dia dianggap pelanggaran. Oke, itulah dia. Nah, kalau dia dari sini, berarti bola harus jatuh di daerah sini. Tidak boleh lewat garis sini, ya. Ke sana, harus di daerah sini. Sama halnya dengan dari sini, ke sana juga. Ini pun ke sini, ya. Oke, itu peraturannya. Sekarang masuk kita ukuran-ukurannya. Yang pertama kita belajar tentang mengetahui ukuran mejanya. Jadi mejanya tidak boleh sembarangan, ya. Jadi punya ukuran, punya standar. Nanti, oke. Berikut ukuran tenis meja yang digunakan sebagai lapangan tenis meja. Yang pertama, lebar meja harus 152,5 cm. Nih, lebarnya ya. Oke. Panjang mejanya 274 cm nih, panjangnya. Tinggi meja, nah tinggi meja juga tidak boleh sembarangan ya, harus 76 cm, tidak boleh di atas 76 atau di bawah. Oke, jadi kalau luas sepertinya ini tinggal kalikan ini aja ya kalau luasnya ya. Nah, apa yang perlu dipahami di sini? Perlu dipahami juga bahwa bahan baku yang digunakan untuk membuat lapangan tenis meja, membuat mejanya adalah menggunakan kayu atau multiplex. Ya, tidak boleh dari besi, tidak boleh dari semen ya. Bisa juga menggunakan bahan yang sejenis lainnya ya, triplek atau triflex ya kalau kalian pernah dengar. Nah, itulah ukuran untuk mejanya. Bagaimana dengan ukuran netnya? Nah, net pun diatur. Ya, berikut ukuran net pada meja. Panjang jaringnya 1,83 meter atau 183 meter. Bisa juga 180 cm ya. Nah, yang kedua panjang atau artinya ini interval dari 180 sampai 183 cm. Panjang lebar jaringnya adalah 15,25 cm, 15,2 cm. Lebar ini ya, lebar jaringnya, bukan tinggi di sini ya, lebar. Tinggi jaring dari permukaan lapangan 15,25. Jadi dari ini nanti di sini lapangan nanti. Nah ya, di sini ada lapangan nanti, mejanya nanti diikat di sini ya, di sini. Ini meja nanti di sini ya, sini meja. Oke, maka tingginya dari sini ke sini harus 152 cm, 15,2 cm maksudnya. Oke. Jarak ujung jaring dengan tepi lapangan 15,25 ini ya, maksudnya ya, yang tadi maksudnya itu ya. Oke, apa yang perlu diperhatikan? Perlu diperhatikan ketika melakukan pemasangan jaring, bagian ujung bawah sebisa mungkin mendekati permukaan lapangan. Jadi ini harus pas, nak. Harus mendekati ini ya, harus mendekati. Nah, makanya ada aturan tadi di sini tingginya 15,2 cm ya, 15,2 cm. Supaya apa? Agar bola tidak melewati dari bawah net dari sini. Jadi bola nggak bisa lewat dari sini. Ya, kalau lewat nanti ya enggak, berarti servis gagal. Oke, next ya. Ukuran bola tenis meja. Nah, bolanya pun tidak boleh sembarangan, harus ada ukuran. Ya, yang berikut standar nasional internasionalnya, diameternya harus 40 mm. Jadi diameternya, tahu diameter ya? Diameternya ini 40 mm. Nah, berat bola 2,7 gram. Oke. Nah, bentuk bola harus bulat, ya, harus bulat. Bahan pembuatan bola terbuat dari seluloid. Ini seluloid ini semacam plastik ya, semacam plastik. Nanti kalau misalnya kita sudah sekolah atau mungkin di antara kalian sudah ada yang sudah tahu ya bola itu seperti apa. Warna bola harus berwarna putih atau orange. Ini ada tujuannya, nak ya. Nggak boleh sembarangan warnanya ya, supaya jelas nampak gitu ya. Next, bat. Ini namanya bat ya, atau racket kalau di permainan racket bulu tangkis. Bat ya. Nah, supaya lebih jelas kita bahas tentang bat. Lebih jelas. Racket atau bat terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk, namun bilahnya bagian bundar harus rata. Ini harus bundar ya, harus bundar maksudnya. Sini panjangnya ini sebenarnya nggak menjadi ini, bisa juga lebih panjang sedikit, nggak apa-apa. Nah, tapi dia harus bulat bundar. Oke, bagian yang bulat dan berat paling sedikit 85% bahan utamanya dari kayu alami. Jadi ini kan dilapis nih, ya. Ini kayu alami yang di sini, ya, 85%. Oke, bisa juga serabut-serabut ya, apa namanya ke
triplek bisa juga. Cuman di sini 85% bahannya harus kayu alami, boleh campuran sintetis lain. Nah, untuk memperkuat boleh ditambahkan karbon, serat seperti atau serat gelas seperti yang Bapak bilang tadi. Namun, ketebalannya tidak boleh melebihi 7,5% dari total ketebalan yang ada atau 0,35 mm ya milimeter. Nah, pada bagian permukaan harus dilapisi dengan karet yang direkatkan dengan perekat. Nanti ini kan kayunya ini akan ditambahkan karet ya untuk ditempel di permukaan bednya atau raketnya. Ikatkan. Perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Nah, tebal keseluruhan antara karet dan perekat adalah 4 mm. Jadi tebalnya ini, nah ini ke sini, ini nggak ikut kayunya ya, 4 mm. Tahu nanti 4 mm dari atas yang merah, ada juga di baliknya yang hitamnya 4 mm juga. Jadi totalnya nanti sekitar 10 ya atau 8 mm tebal dari bed. Nah, untuk belajar tenis meja kita punya juga teknik bermain. Teknik yang pertama teknik memegang bed ya. Teknik memegang bed ada dua yang biasa dipelajari di sekolah. Ini masih secara umum ya. Teknik memegang bed yaitu teknik shake hand grip ya. Shake hand grip, shake hand menjabat tangan. Jadi seperti ini kira-kira nak. Jadi dia seperti berjabat tangan dia ya. Oke, ada juga nanti similar grip ya. Ada juga hampir sama tapi letak tangannya jarinya beda. Oke. Nah, yang kedua teknik similar grip, kamu yang perlu mempersiapkan tujuh kamu. Nah, ini dia. Menyerupai banyak tangan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, teknik pen hold grip. Ini pun ada sebenarnya bagiannya lagi ya. Memposisikan jarimu seperti memegang pena. Nah, jadi dia seperti memegang pena, nak ya. Nah, kepala bed mengarah ke bawah atau posisinya ke arah yang berlawanan. Jadi tangannya kalau dari depan ini, dari belakang tangannya seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Ya, yang penting di depan itu seperti memegang pena. Oke, teknik memegang. Teknik serve. Teknik serve yaitu teknik forehand fast serve. Ini sebenarnya banyak ya. Ini tergantung mau cepat mau lambat bisa. Ada juga nanti dalam proses permainannya ada namanya efek dari permainan bola. Jadi bola itu tidak asal dipukul aja, punya teknik ya. Yang pertama teknik forehand serve, yang kedua teknik backhand serve. Jadi terbalik. Kalau dia di sini, yang ini memukul bolanya mengenai bola. Tapi kalau dia backhand, ini tangannya seperti ini posisinya. Iya. Oke. Jadi berlawanan. Ini forehand bagian depan, yang ini bagian belakang. Oke. Nah, dalam permainan tenis meja ada juga namanya pukulan drive atau langsung, itu istilahnya. Pukulan drive adalah hasil pukulan dari ayunan panjang yang kuat dan cepat. Teknik pukulan ini terbilang cukup mudah. Selain itu, pukulan drive efektif untuk memberikan kejutan kepada lawan main. Ya, kenapa memberi kejutan? Karena kecepatannya bisa sangat cepat ya. Artinya ketika pemain lawan tidak siap ya pasti terkejut karena bola tiba-tiba sudah sampai. Teknik pukulan push yang berikut. Teknik pukulan push seperti mendorong ya, mendorong bola. Jadi dia biasanya pelan aja ya. Nanti bisa kita pelajari nanti kalau langsung ya, kalau kayak gini memang hanya kita belajar teori saja. Oke, mendorong bola yang datang. Nah, dengan pelan. Artinya bagaimana caranya ini bola ini didorong oleh ini ke daerah lawan. Teknik pukulan flick. Flick ini adalah memukul bola ke arah lawan, namun bola harus terpantul ke area meja pemukul terlebih dahulu sebelum bola menyeberang net ke area meja lawan. Itu ya. Oke, teknik chop. Nah, gerakan yang dilakukan akan menyerupai gerakan menebang pohon. Nah, gimana menebang pohon? Ini ya. Ya. Fungsi teknik ini adalah bola akan melambung kembali ke arah lawan ini. Jadi banyak nih nanti belajarnya ya, teknik-teknik yang ada di tenis meja cara memukulnya. Karena kalau pada saat bermain, bola datang dari lawan tidak seragam ya, tidak ini. Oke, nah itulah pelajaran tentang tenis meja untuk hari ini ya.
Jadi sedikit banyak itu adalah sejarahnya pun ada ya, sejarah. Tadi sudah belajar sejarah sebelum tenis meja. Semoga ini dapat membantu untuk belajar tentang tenis meja. Nah, jangan lupa ya untuk tetap rajin belajar walaupun di tengah pandemi sekarang. Sampai di sini dulu video kita, materi kita satu hari ini, kali ini. Tetap ikuti videonya supaya bisa nanti mengikuti video-video yang lain. Terima kasih.